Nona Su kehilangan banyak darah. Harus segera mengambil golongan darah RH negatif. Lalu tunggu apa? Cepat selamatkan. Tapi stok di rumah sakit golongan darah RH negatif tidak cukup. Apa? Aku bergolongan darah RH negatif. Aku bisa donor darah untuknya. Kumohon. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Tapi syaratnya, kau harus menikahiku. Putri Grup Su. 3 tahun karena kecelakaan. Hari ini siuman. Presiden Direktur Fu Group buru-buru ke rumah sakit malam ini. Keduanya berpelukan mesra. Konon mereka teman masa kecil. 3 tahun menikah. Aku tak bisa menghangatkan hatimu. Ibumu membuang semua barangnya. Keluar dari sini. Suerao sudah kembali. Tak lama lagi, akan tinggal di keluarga Fu lagi. Aku istri Fu Mochen. Mengapa Suerao Su boleh tinggal di rumahku? Karena dia bilang 3 tahun lalu kau yang menabraknya dengan mobil. Jika kukatakan bukan aku, kau percaya? Apapun katamu, tak akan kupercaya. Besok, keluar dari keluarga Fu. Jangan tunjukkan wajahmu yang memuakkan. 4 tahun diam-diam 3 tahun pernikahan. Hanya dapat kata, memuakkan, dari. Baik. Bisa. Aku akan pindah. Tapi kau harus menceraikanku dulu. Apalagi yang kamu mainkan, trik pura-pura tidak tertarik? Siapa yang main sama kamu? Main kucing-kucingan gitu? Bukannya kamu suka susu Erao? Aku rela menyerahkan posisiku padanya. Sudah. Jangan bicara dengan nada sarkas. Istri Fu seharusnya memang dia. Tuan Fu. Nona Su tiba-tiba tidak enak badan. Dan pingsan. Besok sebelum aku pulang. Harus pindah dari rumah Fu. Dia saja sudah pergi. Kalian masih belum pergi? Kamu. Sayang, tunggu saja nasibmu. Fu Mochen. Selama 3 tahun jadi istri Fu. Aku menahan diri, semua sifat asliku. Hampir lupa, dulu aku adalah putri Su yang penuh semangat. Iga asam manis, gulanya dikurangi. Jangan pakai jahe. Dia sangat perfeksionis. Spray harus bersih tanpa rambut. Buatkan perjanjian cerai. Mulai hari ini, aku akan kembali menjadi Su Yunyan yang sebenarnya. Ayo. Hati-hati panas. Suerao kecil. Suerao kecil. Aku ingat dulu kita, saat jadi teman pena. Bukannya kamu tidak takut pahitnya obat tradisional? Mungkin, kecelakaan mobil. Aku terlalu lama koma. Banyak selera yang berubah. Termasuk 3 tahun lalu. Sebenarnya siapa yang menabrakmu? Kamu sudah lupa ya? Yunyan. Kok kamu bisa datang? Tentu datang melihat korban yang kutabrak. Kenapa? Sudah takut begini? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bukannya kamu bilang ke Fu Mochen kalau yang menabrakmu 3 tahun lalu adalah aku? Mending kamu ceritakan bagaimana aku menabrak. Aku tidak kuat, Mochen. Setiap lihat Yunyan, kepalaku langsung pusing. Akting. Lanjutkan akting. Gala tahun baru tanpa kamu. Aku nggak mau nonton. Kamu tidak dengar? Dia tidak mau lihat kamu. Keluar. Tidak boleh. Jangan. Seserius ini ya, aku akan obati dia. Sudah tenang? Yunyan, maafkan aku tak seharusnya menyalahkan tamparan ini. Pantas ku terima.
Pergi kau dari sini. Tanda tangani perjanjian perceraian. Aku akan langsung pergi. Kau ribut selama ini. Hanya untuk bercerai? Menurutmu? Kira diri sendiri spesial ya? Cuma Sue Yao. Suka pungut sampah. Yunyan. Jangan buang waktu. Cepat tanda tangan. Yunyan si manis ini. Berani ambil kesempatan saat aku pingsan. Mochen, jangan-jangan, selama 3 tahun yang menikahi Yunyan. Itu kau? Baik. Aku tanda tangan. Pergi. Besok, kita ke catatan sipil, Tuan Fu. Mas ganteng. Mau diajak tidur? Biasanya kamu selalu, seperti ini caranya kamu menggoda? Lalu bagaimana cara yang kamu mau untuk kurayu? Luyan. Kenapa kamu di sini? Lama tak jumpa, kakak. Dulu kamu yang membiayai sekolahku. Sekarang aku sudah kembali. Dengan kemampuan yang memadai, aku bisa membantumu. Kedepannya apapun yang ingin kau lakukan, silakan lakukan saja. Aku akan selalu mendukungmu. Aku hanya punya 3 bulan lagi untuk hidup. Harus secepatnya merebut kendali grup Su. Menyelidiki penyebab kematian ibuku. Yang sebenarnya dulu. Hati-hati. Kamu terluka. Tidak apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Su Yunyan si manis. Berani-beraninya kau selingkuh di belakang anakku. Lepaskan. Apa yang terjadi? Kamu, mau apa kamu? Jangan macam-macam. Aku peringatkan kamu. Kalau tidak, anakku takkan membiarkanmu. Aduh. Menantu perempuan jahat mau memukul mertua. Dia juga selingkuh dengan pria tampan. Cepat lihat ini, tak ada keadilan lagi. Memukul mertua, menantu ini benar-benar kejam. Selingkuh dengan model, benar-benar tampan. Tampan sekali. Su Yunyan, cepat berlutut, sujud minta maaf. Demi anakku, masih bisa memaafkanmu. Aku dan anak sudah bercerai. Dengan siapa aku bersama, itu hakku. Selain itu, 3 tahun menikah, kau selalu mengatur-atur, atau memukul dan memaki. Kau tak layak jadi orang tua. Sudah bercerai, mengapa mantan mertua masih mengganggu? Benar kata dia. Ayo pergi. Pria tampan, kau tunggu saja. Akan kukatakan ke anakku. Nak, kau tahu tidak, Su Yunyan. Dia selingkuh di belakangmu. Kuselidiki orang itu. Model bernama Luyan. Aku juga lihat dia. Memegang pinggang si tampan. Mengerti. Masuk mobil. Sampai segitunya ingin cerai denganku? Hanya untuk bersama model pria ini. Memang kenapa? Tuan Fu. Kamu mau cerai denganku, bukan juga karena cinta pertamamu, minggir. Cerai boleh saja, tapi kalau kamu hanya mau menyokong si imut ini. Dasar, keluarga Fu masih punya harga diri. Keluarga Fu sok imut, bukan urusanku. Aku juga tidak pak uang keluarga Fu. Ayo pergi, hari ini ada urusan penting yang harus diselesaikan. Hari pertama cerai, sudah tersenyum senang. Sampai segitunya ingin cerai. Wanita selingkuh dan tidak tahu diri, tidak layak dilihat.
Berani-beraninya datang ke kantor. Aku karyawan Su Corporation. Kenapa tidak boleh datang? Kamu tabrak kakakmu sendiri, sampai 3 tahun. Aku tidak mau punya anak durhaka. Cepat pergi. Wah, kok aku tidak tahu. Sekarang Direktur Su Corporation sudah jadi hakim. Polisi saja belum memvonisku. Kamu sudah menghakimi. Kamu. Ayah, jangan marah, Yunyan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu ke ayah? Ayo mulai rapat. Rapat hari ini singkat, hanya umumkan satu hal. Berdasarkan keputusan direksi, Sueruo akan bertanggung jawab penuh untuk pameran perhiasan dengan Fu Corporation. Mari kita tepuk tangan. Saya tidak setuju. Dasar apa kau tidak setuju? Kakakmu walau 3 tahun, tapi dia sekolah di luar negeri. Gurunya adalah desainer terkenal Yun Lai. Dia yang akan tangani pameran paling tepat. Gurunya, desainer Yun Lai? Kok aku tidak tahu? Kamu cuma ibu rumah tangga yang baru cerai. Apa yang kamu tahu? Yunyan, aku tidak sengaja merebut proyek pameran perhiasanmu. Tapi ayah memaksa aku yang tangan. Kalau mau marah, marahlah padaku. Su Yunyan, aku sengaja rebut proyekmu. Tak hanya proyekmu, Fu Mochen pun akan kurebut. Ayahmu akan kubuat kau kehilangan segalanya. Ah. Kakakmu baru keluar RS kemarin. Kamu berani memukulnya. Kamu semakin keterlaluan. Yunyan, ini salah, kakak. Tamparan ini layak kuterima. Kamu. Kau anak durhaka ini. Bukankah dia bilang dirinya pantas menerima ini? Aku ini baik hati, selalu menuruti permintaan. Tapi permintaan seperti ini seumur hidupku belum pernah kudengar. Kau. Grup Su adalah warisan ibuku untukku. Aku memegang 70% saham di Grup Su, punya kendali mutlak. Sedangkan kau hanya pengelola sementara. Sekarang aku yang akan ambil alih. Jika aku tidak setuju, dia takkan bisa jadi direktur. Bagus. Sungguh bagus. Kulihat berapa lama kau bisa bertahan di posisi ini. Pergi. Cepat masuk. Kenapa kau ada di depan gedung Grup Su? Mereka. Aku tidak kenal. Mereka cuma tanya arah. Aku ke sini hari ini untuk mencari kerja. Kebetulan aku butuh asisten sementara. Bagaimana kalau kau bekerja denganku? Jika kakak butuh bantuan, aku pasti siap membantu. Ayo pergi. Nona Su ini luar biasa. Bisa membuat putra konglomerat jadi asistennya. Kakak memang hebat. Begitu kembali ke perusahaan, langsung merebut kembali kendali Grup Su. Ini semua berkat dokumen yang kau berikan waktu itu. Tapi kuliahmu kan di jurusan komunikasi. Kok bisa paham bisnis sampai detail? Oh, aku tahu kakak ingin kembali ke Grup Su. Jadi, sengaja mempelajarinya. Terima kasih banyak. Grup Su adalah hasil jerih payah ibu dan kakekku. 3 tahun terakhir ini, aku tak pernah berhenti menyelidiki penyebab kematian ibu. Sekarang dengan mengelola Grup Su, aku pasti akan ungkap kebenaran. Sebenarnya, tentang kejadian dulu, sudah ada titik terang. Masuk. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Paman Li, Nona, kamu. bagaimana mungkin kau? Kejadian waktu itu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Peristiwa apa waktu itu? Jelasin sekarang. Maafkan saya, Nona, masalah ini, saya juga terpaksa. Semua ini, ada yang menyuruh saya. Siapa yang menyuruhmu? Saya tidak bisa bicara. Jangan, Nona, tidak banyak orang yang ingin mencelakai Nyonya. Coba Nona pikir baik-baik. Begitu Nyonya meninggal, siapa yang akan menguasai keluarga Su? Siapa yang diuntungkan? Dialah pelakunya. Berdiri. Kakak.
Dia benar. Ingin membunuh ibuku yang menguasai grup Su. Selain Su Yaosheng, tak ada orang lain. Kami kurang bukti. Tak cukup menjeratnya. Biar kulihat. Siapa yang mengunggah video ini ke internet? Masalah ini, Sudah selesai? ya, Nona, sudah diunggah. Konon Su Yaosheng akan mengumumkan di acara pemulihan Su Suerao. Akan umumkan pernikahan Fu Mochen dan Su Suerao. Baik, beberapa urusan harus diselesaikan. Ini adalah putri sulung keluarga Su. Cantik sekali ya. Juga jago main biola. Tentu saja. Pantas saja CEO Fu mau bercerai. Bakat Putri Sui jauh melebihi adiknya. Hadirin sekalian, izinkan saya bicara. Terima kasih atas waktu Anda datang ke pesta keluarga Su. Pertama, merayakan kesembuhan putri saya. Kedua, ada hal penting yang akan umumkan. Saya umumkan. Ketua grup Fu akan menjadi menantu idaman saya, Su Yaosheng. Mochen, terima kasih selama saya, 3 tahun ini selalu menemani saya. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Wah, Itu lautan hati biru. karya desainer ternama, Yun Lai, hanya ada satu di dunia ini. CEO Fu memang dermawan. Kalung ini dihargai lebih dari 100 juta. Menurut saya, hanya Sueran yang pantas dengan Mochen. Yunyan yang imut itu, buat jadi pengasuh Mochen pun, masih kurang layak. Sekarang, lihat Sueran dan Mochen bertunangan. Hati saya, akhirnya lega. Maafkan saya semuanya. Saya terlambat datang. Su Yunyan. Kenapa mantan istri Tuan Fu datang? Berpakaian seperti mau pemakaman. Yunyan, kenapa kamu datang? Kukira hari ini kamu nggak datang. Acara tunangan Su Suerao. Aku harus bawa hadiah spesial. Ini bukan urusanmu, cepat pergi dari sini. Buru-buru mengusirku ya? Ayah. Ayah sedang takut ketahuan. Diam kau. Su Yunyan. Sampai kapan kau mau berulah? Ini bukan tempat untuk berulah. Tuan Fu, kita pernah jadi suami istri. Kau saja sudah menikah lagi. Masih upload video palsu untuk menjelekkan aku. Kau benar-benar nggak kasih jalan hidup sama sekali. Video. Video apa? Video fitnahan ini. Bukan kalian yang upload. Masalah, sudah selesai? Iya, Nona, sudah diunggah semua. Jangan-jangan kau pikir, aku yang menyebar video ini? Bukan kau pun. Pasti ada orang lain. Mochen. Aku nggak. Suerao bukan orang begitu. Kau tabrak Suerao sudah keterlaluan, sekarang malah fitnah dia. Kau mau mempermalukan keluarga Su, sampai semua orang nertawakan kita. Penjaga, usir dia keluar. Teriak-teriak apa? Aku sudah tangkap semua antekmu. Kau. Masalah ini sudah lama berlalu, Suerao nggak memperpanjang. Ngapain terus memprovokasi? Bercanda ya? Dia hancurkan reputasiku, jelekkan namaku. Masalah ini nggak bisa. Su Suerao, aku tanya terakhir kali. Kau yakin dulu yang menabrak itu aku? Kalau bukan kau siapa lagi? Yunyan. Aku tahu.
Kau terlalu ingin dapatkan cinta Mo Chen sampai tega sakiti aku. Aku sudah maafin kau. Baik, coba ingat-ingat lagi. Saat itu, di persimpangan mana kau ditabrak? Mobil jenis apa? Siapa yang antar ke RS? Aku sudah koma begitu lama. Sudah lama, aku tak ingat jelas. Kau sama sekali tak bisa menjawab. Atau, ini semua bohong belaka. Kau, apa maksudmu? Maksudmu, aku mengorbankan nyawa, lalu memfitnahmu. Bukankah begitu? Yunyan, Su Erao tak melanjutkan penyelidikan ini. Sampai kapan kau mengacau? Sudah kuduga kalian tak percaya. Kalau sudah begini, Luyan, ambil hadiah kedua untuk Su Erao. Sini bawa. Kalian mau apa? Mengungkap kebenaran tentunya. Kebenaran apa? Mo Chen. Kau akan biarkan Yunyan bawa si manis ini mengacau tunangan kita? Terus memanggil si manis Nyonya Su, putrimu ini. Didikannya sangat baik. Menurutku, jangan buang waktu. Hari ini, banyak media dan wartawan hadir. Pasti semua ingin tahu kebenaran kecelakaan dulu, Direktur Su. Kau takkan menghalangi. Di dunia ini, yang kubuat pengecualian hanya satu. Kau tak layak. Jangan tertidur. Tahan sebentar lagi. Segera kupanggil ambulans. Ternyata Nona Su kedua yang menyelamatkannya. Benar. Kenapa dia malah membalas budi dengan kejahatan? Video yang beredar di internet sudah diedit dengan Photoshop. Ini video aslinya. Su Yunyan. Asal-asalan membuat video, lalu menuduh orang lain seenaknya, apa kau pikir konsekuensinya? Benar. Apa bukti bahwa video ini itu benar? Astaga. Ini kan pakar komputer. Profesor Zhang? Su Yunyan. Bagaimana mungkin bisa menghubungi Profesor Zhang? Saya bisa membuktikan, video Nona Su asli, sedangkan yang beredar di internet sudah dimanipulasi. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Tak perlu lagi berpura-pura. Tidak. Bukan begitu, Mo Chen. Ini salah. Kalau sejak awal sudah punya bukti, kenapa baru sekarang dikeluarkan? Sudah kukatakan. Kau percaya? Fu Mo Chen. Mungkin kau belum tahu. Selama 3 tahun Su Erao koma, dialah yang terus mendonorkan darahnya. Mana mungkin dia yang menabraknya? Silakan semua lihat. Ternyata benar. Tak kusangka. Masalah ini memang benar. Nona Su tidak hanya memfitnah adik sendiri, tapi juga menjadikannya donor darah. Selama 3 tahun, Aku tidak. Semua ini tidak pernah kau beritahu. Bukan maksudku menyalahkanmu, Fu Mo Chen. Kecelakaan waktu itu, cukup cari petugas yang menangani kasusnya. Bukankah kebenaran akan terungkap, tapi kau biarkan ibumu dan si manis ini mengganggunya bersama. Kau. Dasar licik, apa kau sengaja tidak rela Mo Chen menikahi Su Erao, makanya kau sengaja mengacau. Aduh, Tante. kau berani sekali bersekutu dengan si licik ini menyerangku. Sudah. Mau mempermalukan diri lagi? Yunyan. Aku tak menyangka selama ini yang jadi donor darahku. Ternyata kau. Maafkan aku. Aku benar-benar tak sengaja menyalahkan. Cuma, koma terlalu lama. Banyak hal jadi tidak ingat. Hingga salah sangka. Kau pelakunya. Jadi maksudmu, video fitnahan itu kau yang upload.
Soal video itu, aku tidak mungkin. Ayah terlalu khawatir, makanya emosi menyebarkannya. Oh, Ternyata dia, Yunyan. Aku mewakili ayah. Minta maaf. Maaf. Minta maaf boleh, tapi tunjukkan kesungguhan. Ini, hadiah dari ayah, yang dulu diberikan padaku, harta kesayanganku. Sekarang, kujadikan ini, sebagai ganti rugi. Setuju? bukankah ini mahkota Putri Lili saat pernikahan? Katanya dibeli orang kaya, dengan harga fantastis. Benar, permata semewah itu cukup untuk permintaan maaf. Lagi pula masih keluarga. Satu mahkota ini, mau menghapus semua, penghinaan selama ini, masih kurang. Lalu mau apa? Hati samudra biru. Tidak boleh. Ini Mo Chen, hadiah pertunangan dari dia untukku. Kalau begitu, ketulusan maaf nggak ada artinya, cuma akting buat orang. Kau. Mahkota ini harganya selangit. Kenapa kau ngotot minta Heart of the Ocean? Mo Chen. Dari dulu kan ku bilang, cewek ini rakus harta. Sekarang, sifat aslinya keluar juga. Kasih atau enggak? Jawab cepetan. Nggak boleh Mo Chen. Ini hadiah lamaran darimu untukku. Santai. Cuma kalung. Nanti aku suruh Zhang Ping beliin yang lebih bagus. Mo Chen. Kalung ini untukmu. Masalah video itu nggak usah dibahas. Ini benar-benar perhiasan langka ya. Ternyata Tuan Fu ke Nona Su. Sangat memanjakannya. Ku ucapkan selamat bahagia selamanya. Cepat punya momongan. Kau. Su Yunyan. Udah dikasih ke aku. Gimana ngurusnya? Ya urusanku. Kau. Sumbangin aja. Su Yaosheng. Semua ini baru permulaan. Su Yunyan. Kau tunggu saja. Su Suerao, Putri Grup Su, telah memberikan penjelasan mengenai video kecelakaan palsu. Di sini. Saya mewakili ayah saya dengan tulus meminta maaf kepada adik saya, Su Yunyan. Berharap mendapatkan maafnya. Su Suerao hanya butuh waktu singkat 1 hari untuk membalikkan semua opini dunia maya menyerangmu. Mungkin Su Yao Cheng yang menyuruhnya dari belakang. Oh iya, laporan grup Su dalam 3 tahun terakhir, sudah selesai? Ya. Di atas, laporan 3 tahun lalu, memang ada masalah. Mungkin Su Yao Cheng, untuk mendirikan perusahaannya, banyak berbuat curang di grup Su. Bawa ke sini, hidangan terbaik yang kalian punya. Hari ini, aku ingin menjamu calon menantuku makan enak. Ibu, bagaimana menurutmu abalon ini? Ini, sepertinya. Oh, memesan hidangan rendahan? Apakah keluarga Fu bokek? Su Yunyan, ya. Kenapa ada kamu di mana-mana? Soal kecelakaan itu, Suerao sudah secara terbuka meminta maaf pada adikmu ini. Kau masih mau apa lagi? Sepertinya restoran ini bukan punya keluarga Fu, kan? Kenapa aku tidak boleh datang? Su Zong. Su Zong. Oh, paling juga kepala toko, kan? Su Yunyan, ya, setelah bercerai dari Mo Chen kami, kau adalah nona muda kedua keluarga Su, malah jadi kepala toko di sini. Pantasan saja, kemarin kau mau merebut Heart of the Ocean, itu. Keluarga Su di Binceng, bagaimanapun juga keluarga terpandang. Su Yunyan, kau di sini, hanya jadi kepala toko kecil, sungguh memalukan ayah. Pasti, ibumu di alam baka tidak akan tenang, kau. Tidak pantas menyebut ibuku,